Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sukma Harman Putra dengan PM 1801020091. Di sini saya akan mempresentasikan materi temu 10 bab optimalisasi pembayaran pajak untuk menghemat pajak dari mata kuliah manajemen perpajakan. Baik, saya akan memulai untuk memaparkan materinya. Yang pertama adalah dari pengertian atau pendahuluannya, yaitu adalah optimalisasi pembayaran pajak ini adalah merupakan suatu langkah pengamanan yang harus dilakukan wajib pajak terkait transaksi dengan pihak ketiga dan penjagaan cash flow perusahaan yang tujuannya adalah untuk mendatangkan penghematan pajak. Kemudian materi selanjutnya adalah pengamanan kontrak-kontrak bisnis dari pemotongan withholding tax, yaitu adalah dalam praktik bisnis sendiri banyak terjadi kasus pemungutan atau pemotongan pajak dari pihak ketiga, di mana yang membuat kontrak bisnis, misalnya kontrak jual beli atau kontrak konstruksi, kontrak sewa kurang memahami atau mengabaikan aspek perpajakan secara detail dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sehingga saat pemeriksaan oleh Fiskus, perusahaan dikenai kewajiban untuk membayar withholding tax ditambah denda keterlambatan penyetoran sebesar 2% sebulan dari pokok pajak itu sendiri. Dari jenisnya adalah ada dua untuk pengamanannya, yaitu yang pertama adalah jika withholding tax tersebut dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal, maka nilai transaksi dalam kontrak yang akan dibayar tersebut di gross up sehingga jumlah transaksi dalam kontrak sudah termasuk pajak yang harus dipungut. Kemudian yang kedua adalah bila perusahaan membayarkan withholding tax, tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan karena tidak di gross up. Kemudian materi selanjutnya adalah optimalisasi pengkreditan pajak penghasilan yang telah dibayar, yaitu adalah yang pertama adalah penyelenggaraan administrasi harus tertata dengan baik dan tertib, baik dalam hal pencatatannya maupun kelengkapan dokumentasinya. Kemudian yang kedua adalah memenuhi kelengkapan normal, terutama pada saat pemeriksa berlangsung setiap kali pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain sebaiknya langsung diminta bukti pemotongannya atau pemungutan PPh-nya. Kemudian ada pengajuan dan permohonan penurunan angsuran PPh pasal 25. Yaitu adalah syaratnya adalah apabila sesudah 3 bulan atau lebih perjalanan tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 65% dari pajak penghasilan yang terutang menjadi pasar perhitungan besarnya pajak penghasilan 25 dari pajak penghasilan 25. Kemudian adalah pengajuan permohonan pengurangan besaran pajak penghasilan pasal 25 harus disertai dengan perhitungannya besarnya pajak penghasilan yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya pajak penghasilan pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian ada pengajuan surat keterangan bebas PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Yaitu adalah yang pertama adalah beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Ini adalah yang pertama adalah wajib pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang pajak penghasilan karena yang pertama adalah wajib pajak yang mengalami kerugian fiskal berhak melakukan kompensasi kekurangan fiskal. Yang kedua adalah pajak penghasilan yang telah dan akan dibayar lebih besar dan pajak penghasilan yang akan terutang dapat mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
Kemudian yang kedua adalah wajib pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat bersifat final. Kemudian yang ketiga adalah surat keterangan bebas diberikan kepada yang pertama adalah wajib pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang pajak penghasilan karena mengalami kerugian fiskal. Kemudian yang kedua adalah wajib pajak yang tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang pajak penghasilan karena berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal dengan memperhitungkan besarnya kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan yang tercantum dalam SPT pajak penghasilan. Kemudian yang ketiga adalah wajib pajak yang dapat membuktikan pajak penghasilan yang telah didanakan dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang akan terutang. Kemudian yang terakhir adalah wajib pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final. Kemudian yang keempat adalah dari permohonan pembebasan pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan syarat. Yang pertama adalah telah menyampaikan SPT pajak penghasilan tahun pajak terakhir sebelum diajukan permohonan kecuali untuk wajib pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi. Kemudian yang kedua adalah permohonan yang diajukan untuk setiap pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 22 impor, dan atau pasal 23 dengan menggunakan formulir yang telah disediakan. Kemudian yang terakhir adalah permohonan harus dilampiri perhitungan pajak penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukan permohonan untuk wajib pajak. Kemudian selanjutnya adalah mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Dalam hal ini adalah wajib pajak diberi hak untuk mengajukan permohonan, mengangsur atau menunda pembayaran pajak untuk semua jenis ketetapan pajak, baik berupa SKP maupun STP. Yaitu adalah pasal 19 ayat 1 KUHP nomor 28 tahun 2006 yang mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dalam hal apa wajib pajak yang diperbolehkan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak itu sendiri. Kemudian adalah rekonsiliasi ekualisasi SPT PPh badan dengan SPT lainnya dan laporan keuangan fiskal. Yaitu adalah yang pertama, rekonsiliasi dilakukan atas transaksi pembelian dan penjualan serta PPN yang mengikutinya, yakni adalah PPN masukan dari transaksi pembelian dan PPN keluaran dari omset penjualan, apakah kedua SPT tersebut telah menunjukkan angka yang sama atau belum. Dari hal tersebut adalah dari omset penjualan di SPT PPN badan bisa lebih besar daripada omset penjualan di SPT PPN karena penjualan di SPT PPNJH badan menganut akrual bisnis sehingga atas penjualan kredit jika barangnya telah diserahkan penjualan sudah dilaporkan, sedangkan pada SPT PPN penjualan kredit bisa dibuat faktur pajaknya pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang tersebut. Kemudian materi selanjutnya adalah ketidakadilan vertikal. Untuk syarat keadilan vertikal dalam suatu pemungutan pajak dapat dikatakan terpenuhi bila yang pertama adalah wajib pajak yang berada dalam kondisi atau penghasilan kena pajak yang berbeda dengan diperlakukan secara berbeda pula, atau unequal treatment for the unequal. Yang kedua adalah kondisi atau penghasilan kena pajak yang tidak sama dihasilkan pajak terutang yang tidak sama pula.
adalah jumlah pajaknya yang dibayarkan semakin besar sebanding dengan semakin besarnya kemampuan badan UMKM membayar pajak. Kemudian adalah peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang PPHH final 1%. Yang pertama adalah atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak, orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usahanya tidak termasuk penghasilan dari sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto yang tidak melebihi 48 miliar dalam 1 tahun pajak. Dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 1% dari bruto itu sendiri. Kemudian adalah ketentuan tersebut tidak termasuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa dalam usahanya. Adalah yang pertama, menggunakan sarana atau prasarana yang dibuat dibongkar pasang yang menetap maupun tidak menetap. Kemudian yang kedua adalah menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperlukan sebagai tempat usaha atau penjualan. Kemudian yang selanjutnya adalah perencanaan tax planning. Dari tax planning sendiri atau perencanaan pajak dapat didefinisikan sebagai upaya manajemen keuangan untuk meminimalkan biaya pajak dengan merancang investasi. Jenis usahanya adalah sistem pencatatan, pendapatan, dan biaya mana yang menghasilkan beban pajak yang kecil. Menurut Lomban Toruan 1994, tax planning sering pula disamakan dengan tax management atau manajemen pajak yang didefinisikan sebagai sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Untuk jenisnya ada dua, yaitu adalah tax avoidance yang sama saja penghindaran pajak, dan yang kedua adalah tax evasion adalah penyeludupan pajak. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.